menulis itu penting, terlebih kita sebagai mahasiswa fakultas hukum. Nah, ini ada beberapa alasan yang menurut saya menjadi manfaat kita menulis di media massa. Yang pertama, kita akan memperoleh dan mengasah kemampuan analisis. Sebagai mahasiswa hukum, tentunya diperlukan kemampuan menganalisis suatu isu dan masalah hukum. Karena ketika ada orang datang ke kita punya masalah hukum, maka kita diharuskan menganalisis masalahnya, kemudian bisa merekomendasikan pilihan-pilihan langkah hukum yang bisa dilakukan oleh klien atau orang yang datang kepada kita. Maka dari itu kita bisa melatih kemampuan analisis masalah atau isu hukum itu dari menulis ini, karena kita nanti akan mencermati isu masalah, kemudian memberikan penilaian, dan kemudian menyampaikan seharusnya bagaimana. Pertama, kita menjelaskan masalahnya itu apa. Seperti ketika ada pasien ya dengan penyakit atau dengan sakitnya datang kepada dokter. Nah, dokter itu ibaratnya kita. Ada cerita dari Abu Nawas, ada seorang datang perutnya sakit. Mengapa sakit? Habis makan makanan basi. Nah, justru tidak memberikan obat sakit perut, tapi yang dikasih adalah obat sakit mata. Nah, pasiennya tanya, loh, saya ini bukan sakit mata, tapi saya sakit perut, kok malah dikasih obat sakit mata? Iya benar, kamu memang sakit perut, tapi yang saya obati matanya dulu, karena matanya yang bermasalah tahu ada makanan basi, tapi kok malah dimakan, sehingga matanya disembuhkan dulu, baru kalau matanya sudah sembuh, perutnya disembuhkan. Karena kalau nanti perutnya dikasih obat, sudah sembuh, besok bisa jadi makan makanan basi lagi, karena matanya yang bermasalah. Ini sebenarnya ada satu nilai yang bagus ya, bisa kita petik di situ, bahwa kemampuan dalam merespon masalah itu jangan hanya mencari sebab timbulnya masalah, akar masalah yang harus kita cari. Dalam hukum juga demikian, karena belum tentu suatu masalah itu selesai kita ketahui sebabnya apa, bisa jadi ada akar permasalahan yang paling mendasar. Ini kita memiliki kemampuan menganalisis itu, jadi kita bisa mencermati isu, masalah, menilai, dan menyampaikan harusnya seperti apa. Nah, yang kedua alasannya, kita sebagai seorang mahasiswa lebih-lebih nanti pengen terkenal gitu ya, pengen viral atau pengen dikenal oleh publik ya, bagaimanapun kita membutuhkan namanya personal branding. Ini dalam rangka apa? Kita mempersonifikasi citra diri kita sebetulnya itu siapa, dan kita mau dikenal sebagai apa, termasuk mempersonifikasi keahlian atau kepakaran kita pengen dikenal kepakaran kita sebagai apa. Kemudian kita bisa membuat riwayat ya, rekam jejak di media. Jadi kalau nama kita di search di media, nanti akan muncul tulisan-tulisan yang pernah kita tulis ya, portofolio lah. Nah, biasanya orang ketika membutuhkan jasa kita di era saat ini mungkin dan di masa mendatang akan cari di Google. Nah, kalau pernah ada tulisan-tulisan kita yang pernah kita share, orang itu biasanya akan kemungkinan berkonsultasi lebih lanjut kepada kita. Nah, sama seperti kita cari rekomendasi dokter, kemudian jasa pembersih rumah, itu kan biasanya kita nyari di Google. Nah, kalau yang punya riwayat atau rekam jejak yang bagus, biasanya yang kita panggil kan begitu. Kemudian yang ketiga, atmosfer literasi. Nah, ini bagian dari cara kecil kita untuk melakukan upaya mentransformasi ya, melakukan perubahan yang sifatnya mendasar dari sebuah asumsi, hoax, perdebatan kusir menjadi sebuah argumentasi, edukasi, dan solusi. Jadi kita membangun atmosfer literasi di media. Jangan isinya itu hanya asumsi-asumsi, hoax, dan perdebatan kusir, tapi dengan menulis opini ini berkontribusi dalam menciptakan atmosfer literasi itu. Kemudian yang keempat alasannya adalah kita mempersuasi publik. Ini dalam rangka mempengaruhi persepsi publik terhadap suatu isu agar publik itu pemahamannya clear. Kita bisa mencoba mencari fakta-fakta yang lebih berimbang dan kita menuliskan dan kita persuasikan kepada publik. Dalam menilai suatu masalah itu kita harus objektif, tidak emosional pada satu sudut pandang semata, apalagi tanpa ada landasan fakta dan dasar-dasar mungkin hukum yang tepat. Kemudian yang terakhir, menulis ini alasannya untuk kepentingan pendapat dan pendapatan. Ketika menulis itu kita bisa berpendapat dan memperoleh pendapatan. Setidak-tidaknya pendapat kita bisa diketahui oleh publik dan pendapatan sedikit-sedikit bisa masuk. Tulisan kita dipublikasikan, diterbitkan, kemudian dapat honor pula kan. Ini menambah semangat kita untuk terus menulis. Ya, ini sekedar pemantik ya, ketika kita menulis di media itu ada sebagian media memang memberikan honorarium.